Baiklah, pada pagi hari ini sebagaimana biasa di satu subuh kedua ini kita akan kembali meneruskan materi kita, yakni materi fikih. Materi fikih ini kita ambil materinya, kita pelajari dari kitab Safiatul Najah karya Imam Salim yang disarah, yang diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu Syifatus Sajjah. Materi yang selanjutnya atau bab yang selanjutnya di sini kita beralih ke syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Faslun syurutul wudu'i. Fasal yaitu syarat-syarat berwudu. Faslun syurutul wudu'i asyaratan. Fasal syarat-syarat berwudu itu ada 10. Al-Islamu yaitu Islam, wa tamyizu yaitu tamyiz, wan naqa'u anil haidi wan nifasi, bersih dari haid dan juga nifas. Wa amma yamna'u usulul ma'i ilal basyarati, bebas dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Wa alla yakuna al-wudu'i ma yughayyirul ma'a, tidak ada sesuatu pada anggota wudu yang bisa merubah air. Wa anna wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui kewajiban dalam berwudu, fardu yang berwudu. Wa anna ya'taqida fardhan min furudihi sunnah, tidak meyakini fardu wudu sebagai sesuatu kesunahan. Wal ma'ut tahuru, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Wa dukhulul waqti wal mu'awalatu lida'imil hadathi, haruskah memasuki waktu sholat bagi orang yang daimul hadas, selalu berhadas. Itu adalah beberapa atau 10 hal yang menjadi syarat kita berwudu. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan syarat? Ya, apa yang dimaksud dengan syarat? Kalau kita ingin melaksanakan sebuah kewajiban, segala sesuatu yang akan kita laksanakan, itu biasanya ada hal-hal yang harus kita persiapkan, untuk bisa memenuhi hal-hal yang akan kita laksanakan tersebut. Contoh, misalnya kita mau wawancara kerja. Di situ ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebelumnya agar ketika wawancara kerja kita itu bisa diterima oleh si pewawancara. Misalnya satu, perlengkapan administratif, bawa KTP, bawa ijazah, harus pakai baju putih, celana hitam, biasa gitu ya wawancara ya, harus pakai sepatu, harus datang waktunya 10 menit misalnya sebelum mulai wawancara. Dan beberapa hal yang lainnya itu adalah syarat-syarat. Ya. Syarat-syarat segala hal yang harus dipersiapkan sebelum kita melaksanakan sebuah hal yang memang harus kita laksanakan. Itu persyaratan-persyaratan. Nah ini di dalam wudu pun seperti itu. Ada hal-hal yang harus ada di setiap seorang Islam, seorang Muslim, yang harus kondisinya harus ada gitu. Kondisinya harus ada sebelum dia melaksanakan wudu. Tadi syarat yang pertama al-Islam. Jadi syarat yang pertama ketika seseorang itu boleh melakukan wudu, adalah dia
harus beragama Islam. Sekarang orang non-muslim boleh nggak wudhu? Sebenarnya boleh, tapi tidak ada pahalanya, percuma, nggak dianggap, nggak dicatat. Kan syarat utama seorang itu untuk bisa dicatat sebagai sebuah amal, terutama dalam berwudu yang kita bahas saat ini, adalah dia harus sebagai seorang muslim. Sama kayak ibadah yang lainnya gitu ya. Sholat ya harus muslim. Syarat sholat itu apa? Dia harus berwudu. Syarat wudu adalah apa? Dia harus muslim. Baru nanti amal ibadah itu bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah syarat yang pertama adalah dia harus seorang muslim. Makanya kadang guru-guru kita, ulama-ulama kita itu mengajarkan kita sebelum kita berwudu itu kita selain kita membaca basmalah, ya, kesunahan wudu itu diajarkan juga kita memperbaiki syahadat kita, memperbaiki apa? Dua kalimat syahadat, keimanan kita. Khawatir sebelum kita berwudu itu keimanan kita itu tercampur dengan hal-hal yang sifatnya musyrik, sifatnya mengurangi kadar keimanan kita. Makanya ketika sebelum kita berwudu sambil cuci tangan gitu ya, coba angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasanya seperti itu kita bersyahadat, ya, bersyahadat. Karena memang tadi syarat untuk dianggap rutinitas tersebut atau hal yang kita laksanakan tersebut, yaitu adalah wudu, itu dicatat sebagai sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya dia harus muslim. Syarat utama sebagai muslim adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tadi yang pertama adalah syarat wudu itu harus seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Jadi kalau orang kafir tidak sah mengerjakan wudu, sebab wudu merupakan ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan yang nampak, yang disyaratkan bagi orang yang harus beragama Islam. Dan juga butuh niat, dan itu orang kafir tidak sah mengerjakan wudu. Selain muslim, ya, orang kafir yang non muslim itu tidak sah melaksanakan wudu. Dia hanya sekedar mengetahui membasuh anggota-anggota badan yang memang itu adalah anggota badan wudu, tapi tidak dihukumi sebagai wudu karena dia tidak lolos persyaratan utama, yaitu sebagai seorang muslim. Sama halnya kegiatan yang lain, dia nyumbang, dia sebagai sukarelawan, dia menjadi panutan hampir sebagian besar penduduk di dunia karena kepeduliannya, empatinya terhadap sesama gitu ya. Tapi kalau dia bukan seorang muslim, nggak dianggap, nggak dicatat, karena passwordnya, karena persyaratannya itu nggak masuk gitu ya. Karena persyaratannya nggak masuk. Saya dicontohi sama guru-guru kita, pemisalannya, dia ikut sekolah, ikut upacara, ikut ujian, tapi nggak bisa wisuda, nggak dianggap lulus, padahal nilainya 100. Ya, dia ikut ujian, setiap hari ikut masuk kelas, ikut belajar. Ketika ada kuis dia ikut ngisi, ketika ada kegiatan-kegiatan dia ikut, upacara ikut, seluruh kegiatan sekolah dia ikut. Tapi ketika kelulusan mendapatkan ijazah, nggak dapat ijazah dia. Kenapa? Karena dia nggak daftar di sekolah itu, cuma ikut-ikutan doang gitu ya. Iya, bayar dia istilahnya begitu, tapi nggak pernah daftar.
nggak pernah terdaftar di sekolah itu, nggak pernah daftar di kuliah itu, di kampus itu. Sehingga ketika wisuda nama dia nggak ada. Kenapa? Karena nggak terdaftar. Seluruh kegiatan puasa mah puasa, zakat mah zakat, sedekah mah sedekah, berbuat baik mah rajin banyak, tapi nggak daftar sebagai seorang muslim, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, percuma. Gitu. Dia hanya mendapatkan kemuliaan di dunia. Ya, orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita non muslim yang rajin bersedekah, yang rajin beramal bakti, berderma, dia hanya mendapatkan kemuliaan itu dalam sedekah itu, tidak memandang muslim atau enggak. Keutamaannya ketika di dunia, perbedaannya itu. Ya, yang muslim terutama yang beragama Buddha itu kan rajin benar sedekah tuh. Orang-orang Cina tuh gitu ya, kasih angpau, apalagi bentar di Imlek nih, apalagi bentar di Imlek. Nah, biasanya itu di keluarga mereka tadi ada tradisi kasih angpau, menurut kita masyarakat. Apakah dia dapat keutamaan dari situ? Dapat di dunia. Jadi keutamaan sedekah itu sedemikian besarnya sehingga Allah berikan pun kepada non-muslim di dunia. Dengan salah satu manfaat sedekah dia terhindar dari bala, mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkannya, tapi di dunia. Dia bertambah rezeki dia di dunia. Tapi tidak dianggap sebagai sebuah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak lulus persyaratan. Syaratnya apa tadi? Harus seorang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi seperti itu. Ya. Seluruh aktivitas kita dalam hal beribadah, kewajibannya atau syarat yang paling utama adalah seorang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya yang syarat yang kedua yaitu at-tamyiz atau tamyiz. Apakah itu tamyiz? Tamyiz adalah orang yang sudah mampu membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Bukan balik. Kalau balik dia itu sudah mukallaf, sudah melekat kepada dia seluruh kewajiban dan juga hal-hal yang memang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim balik. Waktu itu sempat kita singgung, balik itu tanda-tandanya apa aja gitu ya. Buat laki-laki suaranya udah berubah, udah pernah salah satu ya, nggak harus semuanya terkumpul. Saya mah baru suaranya berubah tapi belum pernah mimpi basah, jadi belum balik, salah gitu ya. Jadi salah satu tanda-tanda balik apabila sudah ada di seseorang itu dia masuk dalam kategori sudah mukallaf, sudah ada kewajiban terhadap dirinya terhadap hal-hal yang menjadi kewajiban seorang muslim. Itu adalah balik. Nah, beda dengan tamyiz. Tamyiz itu bisa jadi dia itu belum memasuki masa balik, tapi dia sudah bisa membedakan antara baik dan tidak baik. Tamyiz, misalnya anak SD, anak TK, anak kelas 1 SD, tahu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah itu dia boleh atau dihukumi sebagai salah satu persyaratan dalam berwudu. Makanya anak-anak kita yang masih kecil yang belum balik, ya, yang sudah 7 tahun, itu wajib bagi kita menyuruh anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Padahal dia berbalik. Nah, syarat sholat apa? Wudu. Syarat wudu dia harus tamyiz, harus bisa membedakan antara baik dan tidak baik. Jadi tamyiz ini bukan balik,
Ya, tamis ini bukan balik. Dia mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu adalah tamis. Walaupun dia anak kecil, walaupun anak kecil. Karena wudu ini pun membutuhkan niat. Ya, membutuhkan niat. Dia harus bisa berniat. Gitu. Makanya kita ajarin. Kayak umur 7 tahun itu bukan awal kita mengajari sholat, bukan. Tapi umur 7 tahun itu adalah waktu yang Rasulullah syariatkan kepada kita, yang Rasulullah perintahkan kepada kita untuk agar kita memerintahkan anak kita untuk sholat. Berarti apa? Berarti sebelum 7 tahun itu udah kita mulai aja, kita biasakan anak-anak kita untuk sholat. Sehingga ketika umur 7 tahun dia udah bisa melaksanakan sholat. Repotin, bawa ke musola malah bercanda, ya kita bimbing. Iya, mengganggu iya. Cuma kita juga harus paham itu bagian dari pendidikan. Makanya ketika anak kita bawa ke musola, kita bimbing, kita peringatkan. Semuanya di sini kita anggap anak-anak kita semua. Makanya ketika ada yang ada anak yang kita arahkan, yang kira-kira mengganggu, kita arahkan, kita anggap itu sebagai anak kita. Dan jangan marah ketika coba sih, mungkin apa sedikit senang, ya itu bagian dari pendidikan, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Mau ada jelasannya. Mungkin kadang anak saya kan suka sedikit, gitu ya. Tapi yang istilahnya mendidik, gitu ya, yang mendidik. Itu nggak apa-apa. Silakan. Sehingga ketika nanti dia sudah berusia 7 tahun itu sudah bisa melaksanakan sholat. Dia sudah bisa berwudu dengan baik dan benar. Gimana kita bisa tahu anak kita bisa berwudu dengan baik dan benar kalau kita juga nggak tahu cara berwudu dengan baik dan benar? Makanya harus benar dulu nih kitanya nih, gitu. Harus benar dulu cara kita beribadah, sehingga apa? Sehingga kita dapat mengarahkan keluarga kita, terutama anak kita, untuk dapat beribadah dengan baik dan benar. Makanya di situ adalah kewajiban kita sebagai seorang orang tua untuk selalu tadi mengupdate keilmuan kita, terutama tentang keagamaan, tata cara beribadah, terutama gitu ya, tata cara beribadah. Dalam hal ini kita belajar masalah wudu. Ya, nanti anak-anak kita insya Allah ketika sudah terbiasa melaksanakan ibadah, sudah mencintai masjid atau musola, nggak akan berat nanti ke depannya untuk melangkahkan kaki ke musola atau ke masjid. Insya Allah. Lanjut. Yang selanjutnya, syarat yang ketiga adalah wanaqau anil haidi wan nifasi, bersih dari haid dan juga nifasnya untuk perempuan. Ya, bersih. Jadi ketika kondisi seorang perempuan itu sedang haid dan juga sedang nifas itu kondisi sedang melahirkan ataupun setelah tidak jadi melahirkan, ya, melahirkan atau tidak jadi menginisiasi berhubungan, gitu ya, di kulit atau segala macam, itu ada nifasnya juga. Nah, jika di haid dan juga nifas, dia tidak boleh melaksanakan wudu, gitu, karena kondisinya masih belum suci. Gimana dia kalau misalnya sudah suci? Misalnya sudah selesai, haidnya sudah selesai, udah gitu nifasnya juga sudah selesai, tapi belum mandi besar, tetap dia belum boleh berwudu, tidak dianggap wudunya, harus melaksanakan mandi besar untuk mensucikan dari hadas besar. Jadi kewajiban dia bukan berwudu, kewajiban dia setelah dia itu bersih adalah mandi besar. Setelah itu baru dia boleh berwudu. Nah, itu yang kedua, berapa tadi? Yang ketiga, ya.
Lalu yang selanjutnya, yang kelima, wa amma yamna'u wusulul ma'i ilal basharati. Jadi terbebas dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, ini maksudnya apabila kita mendapati anggota tubuh kita yang wajib dibasuh, anggota tubuh yang wajib dibasuh, itu kita upayakan agar tidak ada sesuatu yang menghalangi terbasuhnya air di sana. Nah, kita harus tahu, harus belajar apa saja anggota tubuh yang wajib dibasuh oleh air ketika berwudu. Apa aja itu anggota tubuh yang wajib? Muka, harus sampai sebatas. Muka itu sebatas mana sih? Sebatas aja tubuhnya rambut. Yang wajah gitu ya, yang wajah. Yang maksud tubuhnya rambut ya bisa jadi yang rambutnya udah mantul lagi gitu ya, bukan berarti harus ke belakang, masih batas muka wajah sampai telinga, batas telinga dan juga ke bawah. Itu adalah muka, dan itu tangan sampai dengan siku, dan itu bagian dari kepala kita, dan itu apa? Kaki sampai dengan mata. Itu anggota tubuh yang wajib dibasuh, dan itu harus kita paham. Dan nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh tersebut. Ya, nggak boleh. Gitu. Jadi misalnya di kuku nih Pak, kuku kan bagian dari tangan harus dibasuh. Nah, kadang kalau kita habis kerja bakti itu kalau punya agak panjang cukup ada itu. Jangan sampai kotoran itu tidak bisa dimasuki oleh air. Kalau misalnya dia itu kotoran dari tanah yang memang suci dan juga itu dia bisa meresap air, itu masih oke, masih bisa. Tapi kalau misalnya kotoran yang ada di kuku itu tidak bisa dilalui oleh air, itu basah dulunya. Hati-hati, makanya dibersihin. Kuku itu jangan panjang-panjang. Kalaupun panjang harus panjang, misalnya itu kita bersihin. Dan kita perhatikan ketika wudhu itu air itu masuk. Air itu membasahi kuku kita. Jadi masuk begini, bawah kukunya nggak basah. Ada kayak gitu. Hati-hati. Atau tadi yang lebih sulit lagi biasanya di kuku kaki. Kadang kita suka lupa untuk gunting kuku kaki. Yang jempol kukunya panjang, akhirnya kaos kakinya bolong gitu ya, gara-gara kena kuku kaki panjangnya. Itu kita harus bersihkan, kita harus potong sehingga apa? Sehingga air itu bisa masuk ke sela-sela jari dan sela-sela kuku. Karena kita harus terbasuh. Atau yang perempuan tadi pakai kutek misalnya gitu ya, bukan pacar. Kalau pacar kan dia basah. Gitu. Pacar tuh yang merah di kuku tuh, ya itu kan basah, itu bisa dilalui air. Tapi kalau kutek nggak bisa. Ini saya kira suka lihat di kereta ini perempuan juga pakai kutek gitu. Gimana ya? Oh, ternyata dia sedang haid. Ternyata sedang haid. Silakan aja gitu. Teman-teman di kantor juga gitu. Gimana sih pakai kutek? Ya lumayan dia bilang, seminggu pakai kutek udah bagus kan ya gitu. Lagi haid. Jadi kita nggak usah suzon dulu gitu kan. Ini gimana? Pakai jilbab segala macam terus pakai kutek, pincong begitu ya. Padahal dia lagi haid. Jadi setelah haid dia bersihkan, ada obat pembersih kutek tadi gitu, peruntuk itu ada. Jadi tadi syarat yang selanjutnya adalah yang kelima tadi, bebas dari sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit atau ke anggota tubuh yang harus dibasuh. Jadi ada beberapa anggota tubuh yang harus dibasuh. Nah kita tuh
dilarang kita mewarnai rambut tapi dengan hal yang bisa nggak bisa meresap, gitu tadi, terhalang air yang bisa nggak bisa terpasung dengan air lah, sehingga seperti itu dilarang. Putek itu dilarang. Lalu yang selanjutnya, wa alla yakuna ala wudu'i ma yuwayyirul ma'a. Tidak ada sesuatu yang pada anggota wudu yang bisa merubah air. Tidak ada segala sesuatu yang di anggota wudu apabila kita laksanakan berwudu, kita basuh, itu bisa merubah kondisi air. Kita kan boleh tuh berwudu dari air, kalau kita celupin tangan kita itu boleh, asal air itu sampai dengan berapa pula? Air tadi 215 liter itu boleh kita celupin. Tapi apabila di anggota tubuh kita itu ada sesuatu hal yang bisa merubah kesucian air itu, nah itu nggak boleh. Misalnya sama tubuh kita kena kotoran, itu yang jumlahnya lumayan banyak, kita celupin. Ya misalnya nginjak kotoran gitu ya, plus gitu mau kotoran atau apa, kita celupin kan kita air 20 tadi, sehingga air itu berubah bau, berubah warna, berubah rasa, kan gitu ya. Jadi ketika air yang tadi suci dan mensucikan itu yang jumlahnya pas atau jumlahnya tadi walaupun nggak pas, misalnya jumlah itu banyak, tapi ketika tercampur dengan najis, misalnya tadi kan dengan najis yang berubah ataupun yang tidak najis, itu yang kemarin kita sudah belajar tuh di mana, di pengajian baru 3 gitu ya. Nah itu ketika dia berubah air yang menjadi berubah rasa, berubah warna, berubah bau gitu ya. Apalagi dari hal yang sifatnya najis, yang nggak najis aja itu nggak boleh. Jadi misalnya air satu tempayan itu cukup 2 pulang, tapi bercampur sama kopi, itu sehingga air itu berubah rasa, jadi kopi, nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak berubah rasa, berubah warna dari hal yang memang halal, ya, dari memang yang suci, itu masih boleh. Nah ini apabila tercampur dengan hal yang tidak suci, nah itu yang tidak suci, dan itu bisa merubah rasa, bau, dan juga warna, itu tidak boleh. Makanya ketika salah satunya kita ingin berwudu, ketika itu syaratnya adalah tidak ada sesuatu yang pada anggota tubuh itu yang bisa merubah kondisi air. Maka kita mesti perhatikan dulu sebelum kita wudu. Kadang-kadang yang tangan tadi, terutama yang sering kotor kan tangan gitu ya. Nah, ya udah kita bersihin, cuci tangan, kita bersihin. Apalagi kita tahu di situ adalah najis. Kita bersihin sebelum kita berwudu. Nah, kita yakin sudah bersih, sudah tidak ada najis, baru kita berwudu. Itu yang ke-6. Selanjutnya yang ke-7, wa ilmu bi fardiyatihi. Kita tahu, kita paham fardu wudu. Dan kita tahu mana yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Tadi udah kita bahas. Apa aja? Muka
Tangan wajibnya tangan sampai dengan siku. Wabal dari ruusikum, dan bagian dari kepala basuhnya satu kali. Setelah itu wa'arjulakum ila ka'bayn, kedua kaki sampai dengan mata kaki. Kita harus tahu, harus meyakini itu adalah hal yang memang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Kita tahu ilmunya, istilahnya gitu ya. Kita tahu ilmunya. Itu merupakan syarat dari kita melaksanakan wudu. Kenapa itu penting? Karena ketika orang nggak tahu itu adalah wajib atau enggak, mana anggota tubuh yang wajib dibasuh, akhirnya dia tidak melaksanakan itu, gitu ya. Tidak melaksanakan membasuh hal-hal yang kita sebutkan tadi. Belum lagi dengan hal yang lainnya, dengan kewajiban yang lainnya untuk tertib. Jadi nggak bisa tuh kalau kita wudu kaki duluan, nggak bisa. Begitu wudu kucek-kucek kaki. Tadi saya udah cuci kaki, jadi pas wudu nggak perlu cuci kaki lagi, ya sama. Gitu. Harus cuci kaki, dan itu terakhir kaki, nggak bisa kaki duluan atau apa namanya rambut duluan atau kepala duluan, nggak bisa. Yang didahulukan adalah pertama adalah niat. Begitu apa? Kita basuh muka yang wajib nih satu kali, dan itu kita basuh tangan dari ujung tangan sampai dengan sikut itu sebanyak satu kali, kepala ya bagian dari kepala satu kali, dan juga kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir adalah tertib, harus sesuai urutan. Nggak bisa kaki duluan atau niat yang terakhir. Saya lupa niatnya belakangan pas lagi cuci tangan, salah. Niat itu ketika kita memulai basuh muka, kita dalam hati berniat. Niat itu yang ketujuh, mengetahui kewajiban berwudu. Lanjut, yang kedelapan, wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan. Jadi ini maksudnya tidak meyakini apa yang menjadi kewajiban anggota tubuh yang wajib basuh itu, tidak meyakini itu sebagai sesuatu yang sunnah. Misalnya kita cuci muka itu wajib apa tidak wajib? Wajib. Tapi kita yakin cuci muka ini bukan wajib, cuci muka ini adalah sunnah. Nggak boleh, Pak. Ada orang yang lain gitu ya, gitu. Jadi ini cuci muka ini, cuci muka mah sunnah sebenarnya sih dalam hati, misalnya dalam hati ini mau bukan wajib, itu nggak boleh. Hukumnya seperti itu. Jadi kita harus yakini bahwa yang wajib adalah wajib. Niat mah tadi kita ngeremehin niat mah otomatis nih. Kita nggak niat lagi karena menganggap niat itu otomatis dan tidak wajib. Ketika kita wudu aja kita dalam hati nggak niat apa-apa tuh. Nggak niat berwudu, nggak sah tuh wudunya. Atau tadi kita merasa anggota tubuh yang kita basuh itu karena kita merasa tidak wajib, kayak tangan. Saya udah basuh tangan, kita udah basuh tangan. Padahal tangan itu yang harus dibasuh sampai dengan sikut. Karena kita yakini di situ tidak wajib, nah dia itu wudunya, nggak sah wudunya. Makanya di sini hukum di sini syarat-syarat wudu kita harus yakin bahwa fardu adalah fardu, bukan sebagai suatu kesunahan. Bukannya boleh-boleh enggak, mau enggak kerjanya enggak. Jadi harus kita yakini apa yang kita basuh tersebut, yang tadi kita sebutkan, yang wajib-wajib itu adalah sebuah kefarduan, harus dibasuh dengan baik dan benar sesuai dengan urutan.
Apabila kita yakin itu tidak wajib, maka nggak jadi wudhunya. Ya, nggak jadi wudhunya. Jadi di sini penjelasannya seperti itu. Dia harus tahu pasti mana yang wajib, mana yang sunnah. Meyakini semua yang dia kerjakan adalah wajib. Dan meyakini bahwa sebagian yang dia kerjakan adalah wajib dan sebagian yang lainnya adalah sunnah. Ya, sebagai sunnah. Jadi tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Gitu. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat seperti ini. Ketika dia tidak mengetahui, ya, mungkin karena keterbatasan keilmuan, dia nggak paham itu sunnah atau wajib, tapi dia tidak berpendapat atau berkesimpulan apa yang dia kerjakan itu adalah sunnah, ya itu masih sah. Sebagian ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya, lagi ngapain wudhu mana aja wajib, nggak tahu. Tapi dia melaksanakan semuanya. Karena memang diajari dari kecil orang tua seperti itu, tapi orang tua ngajarinya, guru-gurunya ngajarinya nggak ngajarin inilah yang wajib, inilah yang sunnah. Dia kerjain aja semuanya, tapi dengan baik dan benar, sesuai dengan urutan. Ketika ditanya, ayo mana yang wajib, bingung dia. Ayo mana yang sunnah, bingung dia. Nah, itu masih sah. Dia ada ulama yang bilang seperti itu masih sah. Yang nggak sama ketika dia wudhu, mana yang wajib, ini nih. Basuh telinga wajib, gitu. Itu bahasa. Oh ini nih, mana yang sunnah? Basuh muka sunnah. Yakin saya basuh muka adalah sunnah. Itu nggak sah wudhunya. Beda sama orang yang nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu hal syarat yang ketujuh. Jadi tidak meyakini fardu wudhu sebagai suatu kesunahan. Lalu yang selanjutnya adalah al-ma'ut thahur. Jadi kita harus mempunyai air yang suci dan mensucikan. Sudah sampai kita bahas air apa? Berarti itu ada air mutlak. Ya, air mutlak, air yang bisa suci dan mensucikan. Apa ada air yang suci tidak bisa mensucikan? Banyak. Contohnya apa? Air minum, ya. Air minum apa aja, bisa air teh, bisa kopi, suci kita minum boleh, tapi nggak boleh buat wudhu. Air kelapa boleh diminum, tapi nggak boleh buat wudhu. Air aqua kemarin seperti tanyain boleh nggak? Sebagian besar ulama membolehkan. Silakan. Tapi air yang dikhususkan untuk diminum, atau misalnya nggak ada air lain yang di rumah cuma ada air buat minum doang, gitu ya. Nah itu jatuh hukumnya kita untuk melaksanakan tayamum. Air cuma ada sepanci-pancinya, itu cuma buat minum. Di sekitar kiri kanan juga nggak ada, istilahnya lagi kemarau. Nah itu kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Jadi syarat yang ke-9 tadi adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air mutlak, air hujan, air salju, air sumur, air sungai, air laut, mata air, gitu ya. Nah itu air embun. Sekarang masih ada embun nggak? Coba di pohon-pohon di rumah kalau pagi-pagi basah kan tuh. Banyaknya sekarang sering nggak basah ya. Udah nggak tahu kenapa. Udah jarang benar ada embun. Kadang-kadang aja ada embunnya. Ya, itu gimana cara berwudu? Kalau misalnya ada air embun, apa yang kamu kumpulin? Gimana cara kumpulin air embun gitu ya? Ya tadi di padang rumput, ya udah kita basuh tadi, kita basuh dengan air rumputnya, kemudian kita
Ya kan nggak harus kumur-kumur gitu ya. Kumur-kumur itu bukan sesuatu yang wajib, makanya kita harus tahu ilmunya. Jadi harus kumur-kumur, tadi ada air, kita masuk ke air apa, air bus. Jadi kalau misalnya kondisi kita di camping atau apa gitu ya, nah kita nggak ketemu air, tapi pagi-pagi masih ada embun. Kalau mau sholat subuh, kalau udah siap kalau jual ada embun gitu ya, nggak ada. Gitu. Pagi-pagi masih ada embun, kita bisa lihat, kita bisa rasakan, yaitu kita boleh berwudu menggunakan embun. Nih, di camping mau sholat asar dari embun nggak akan ketemu lagi. Dari embun nggak ketemu gitu. Wah, ketika nggak ketemu, kita udah usaha maksimal. Apa yang harus kita lakukan? Bertanya, mudah. Islam itu mudah, kita ada solusi. Kalau nggak bisa, ya begini, gitu ya. Nggak bisa wudu nih, kenapa? Tadi sakit, ya. Selanjutnya nggak boleh kena air, kata dokter kalau kena air tambah parah. Misalnya, gitu. Ya udah, tayamum. Nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah itu tadi syarat yang ke-9, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya yang ke-10, yang terakhir, harus waduhul waktu wal muawalatu lida'il hadathi. Harus sudah memasuki waktu sholat bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas ini orang yang selalu berhadas. Jadi khusus nih, yang syarat yang ke-10 syarat khusus. Jadi kalau orang mau melaksanakan sholat, kalau orang normal itu boleh wudu kapan pun, Pak. Misalnya sekarang saya wudu, sampai dulu saya nggak batal-batal, boleh nggak langsung sholat? Karena dia masih suci. Walaupun wudunya tadi dari habis subuh sampai asar, sampai subuh lagi, dia nggak wudu karena nggak batal-batal. Gitu ya. Nanti kita bahas apa yang membatalkan wudu. Pertemuan selanjutnya. Nah itu boleh nggak? Boleh. Karena dia kondisinya masih suci dari hadas kecil. Dia nggak pipis, nggak buang angin, nggak bersentuhan segala macam gitu ya. Boleh. Nah tapi ini khusus seseorang yang dari mau hadas apa itu sudah hadas yang selalu berhadas. Maaf misalnya karena kondisi kesehatan bisa dulu kan ada bentar kencing dalam terkontrol. Atau tadi dia kondisinya luka, sakit luka, rebes terus darahnya, rebes terus nafasnya. Ya maaf, guru kita kalau sahabat kita si Muhammad kan rebes terus tuh. Itu dari hadas. Jadi selalu selalu berhadas. Ya, selalu mengeluarkan darah. Kita luka, darah motor, karena itu dia nggak stop misalnya. Selalu netes. Maaf nih kaki saya ini agak jadikan. Nah itu hukumnya apa tadi? Hukum bagi orang yang nggak hadas, selalu pipis, selalu keluar darah, bukan darah haid ya. Kalau darah haid atau nifas tadi sudah kita bahas. Ini adalah istihadah, darah yang sering penyakit. Kalau perempuan itu penyakit. Tadi sering pipis atau sering buang angin, karena memang kondisi lambungnya, ususnya atau perutnya nggak sehat. Betul-betul baru nongkrong sedikit, keluar gitu ya. Ada nggak gitu? Banyak Pak. Sampai kayak gitu. Ya, saudara-saudara itu ada yang kondisinya seperti itu. Nah ini sudah dipikirkan oleh para ulama kita terdahulu subhanallah. Jadi ada kondisi orang yang selalu berhadas dari hadas. Nah ini solusinya seperti apa nih kalau orang seperti ini? Nah, solusinya ketika seseorang itu dari hadas sering mengeluarkan hadas, wudunya kapan? Wudunya ketika sudah masuk waktu sholat. Dia wudu sebelum azan.
Nggak boleh Pak. Bukan nggak boleh itu istilahnya nggak boleh wudhu, bukan. Ketika sebelum azan dia berwudhu, kemudian berhadas, dia wajib wudhu lagi. Beda halnya ketika sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholatnya, dia berwudhu dan berhadas, dia berwudhu. Karena kondisinya udah dol, tadi udah dol, depan dol, belakang dol, gitu ya, selalu keluar gitu. Nah itu setelah semuanya itu tadi dia sudah menutup lukanya sehingga nggak lagi mengalir misalnya gitu, atau hanya rebes biasa. Dia sudah maksimalkan tadi dia sudah tadi kan orang selalu kencing gitu ya, kalau kencing dia sudah bersihin. Nah setelah itu masuk waktu sholat. Atau tadi dia sudah buang air peluru misalnya, atau buang angin terus, kadang anginnya juga ada ampasnya misalnya, dia udah bersihin semuanya. Tapi karena suatu penyakit kan itu terus menerus. Itu solusinya apa? Solusinya tadi, begitu masuk waktu sholat dia tutup semua hal yang memang tadi yang bermasalah tadi, dia bersihin, yang keluar diperban segala macam, yang keluar dari kubur dan kubur juga dibersihin. Lalu dia berwudu, tapi setelah wudu dia kembali berhadas kan gitu ya. Dia kembali keluar, yang darah itu rebes, yang tentu buang angin dia jadi buang angin lagi, yang pipis dia juga jadi biasa, mungkin dia pakai bebas gitu ya. Kondisinya gimana kalau gitu? Dia tidak wajib untuk berwudu. Itulah peringanan bagi saudara-saudara kita yang mempunyai masalah khusus seperti itu. Boleh Pak. Jadi ketika kondisi seperti itu, alhamdulillah mudah-mudahan kita Allah jaga semua dari hal sedemikian. Itu ketika waktu masuk sholat dia baru boleh berwudu untuk melaksanakan sholat. Gitu. Jadi ketika sholat Allahu Akbar bunyi misalnya gitu ya, sholat bunyi. Nah, kita jangan sujud dulu gitu ya. Bisa jadi memang kondisi dia itu ya udah memang selalu seperti itu. Kadang kedengeran, kadang enggak misalnya gitu. Bisa jadi dia itu kondisinya daimul hadas dan dia tetap melaksanakan sholat, meneruskan sholat itu boleh Pak. Boleh. Daimul hadas. Jadi itu syarat buat orang yang dari muhadas, wudunya itu ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau dia bersihinnya sebelum masuk waktu sholat, dia bersihin, dia perban, udah gitu dia wudu sebelum masuk waktu sholat nih. Ketika waktu masuk waktu sholat zuhur misalnya, dia perbannya itu jam 10, perban jam 10 segala macam, dia wudu jam 10. Yang begitu masuk waktu sholat, dia nggak diperban ulang, nggak wudu ulang, padahal dia udah berkali-kali basah, ininya rebes. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh, itu harus dilakukan perban ulang, ditutup ulang, baru dia berwudu normal. Setelah itu rebes lagi, dia nggak wajib untuk wudu. Setelah itu dia buang angin lagi, dia nggak wajib. Setelah itu dia pipis lagi, beser lagi, atau buang air atau gimana gitu ya. Nah itu dia nggak wajib lagi berwudu, terusin aja. Jadi landasannya apa? Landasannya seperti itu. Landasannya dulu suatu ketika Rasulullah beserta jamaah para sahabat itu sedang melaksanakan sholat. Tiba-tiba di tengah sholat Nabi sholat waktu itu pakai sendal, pakai alas kaki sholatnya. Boleh nggak? Boleh Pak. Kita sholat pakai alas kaki boleh gitu ya. Pakai alas kaki. Ketika sholat pakai alas kaki, tiba-tiba Nabi di tengah sholat melepas alas kakinya, ditaruh samping. Sahabat yang melihat kayak gitu, yang pun menggunakan alas kaki ketika sholat, itu melakukan hal yang sama. Karena oleh imamnya seperti itu, kan kata Nabi kan, "Sholu kama ra'aytumuni usolli."
Kalian sholat seperti bagaimana kalian melihat aku sholat. Kata Nabi kan seperti itu. Ketika Nabi melakukan melepas alas kaki ketika sholat, para sahabat juga melakukan hal yang sama, langsung lagi sholat nyopot sendal taruh di sampingnya. Selesai sholat ada nanya, ya Rasul, itu kenapa kok sendal dicopot? Enggak, Rasul nanya, kalian kenapa pada nyopot sendal? Karena kami melihat engkau menyopot sendal, kata para sahabat. Oh, kata Nabi, maksud aku menyopot sendal ketika aku sholat, Jibril datang memberitahu aku kalau di sendalku itu ada najis. Ketika Nabi sholat, di tengah-tengah sholat, Jibril datang ngasih tahu, ya Rasulullah, di sendal kamu ada najis. Ya, ketika itu Nabi langsung melepas sendal dan melanjutkan sholat. Nah, dari landasan itulah keluar hukum. Jadi bagi orang yang baru mengetahui kalau di anggota tubuhnya atau di pakaiannya terdapat hal yang memang bersifat najis atau mengurangi sahnya sholat, itu disingkirkan aja hal yang memang najis tersebut dan melanjutkan sholatnya. Ya, itu landasan hukumnya seperti itu. Jadi tadi kembali lagi yang harus dilakukan ketika orang yang kondisinya daimul hadas atau selalu berhadas, itu wudunya ketika sudah masuk waktu atau mau sholat. Ketika mau sholat ya udah aja gitu kan, mau sholat dia baru berwudu. Tapi sebelumnya harus mencegah atau menutup hal-hal yang memang bermasalah tadi. Tadi kalau misalnya ada keluar terus ya diperban gitu ya. Kalau misalnya bisa terus ya pakai pampers tadi misalnya gitu. Kalau misalnya buang air terus, ya misalnya kecepiri terus, dia buang angin misalnya, terus dibersihin. Gitu. Nah, itu dilakukan setelah dia berwudu dan berulang. Masalahnya dia nggak wajib lagi, sholatnya berlanjut. Nah itu 10 hal atau syarat-syarat sebelum kita melaksanakan wudu, hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita berwudu. Ya. Dari saya ulang, Islam, tamyiz, bersih dari haid dan juga nifas, bebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu yang wajib-wajib tadi, lalu tidak terdapat pada anggota wudu yang bisa mengubah kondisi air, ya. Nah gitu, mengetahui apa aja yang wajib, apa aja yang sunnah, dan tidak menghukumi hal yang wajib itu sebagai sunnah, lalu menggunakan air yang suci dan mensucikan, dan terakhir adalah harus masuk waktu sholat bagi orang yang dari muhadas wudunya. Ya. Jika mau wudu, buat dari muhadas itu harus kondisinya harus sudah masuk waktu sholat. Nah, itu beberapa hal terkait syarat-syarat wudu. Sudah jam 6 lewat, ya sudah jam 6 lewat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di sedekah subuh ya, sedekah subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah masuk ke materi syarat-syarat wudu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga semoga dapat bermanfaat juga untuk seluruh jamaah, sehingga bisa memperbaiki tata cara beribadah kita, sehingga tata cara beribadah kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup saja lalu kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dan juga kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.